Puji Tuhan, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama awali di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh memulai pelajaran. Diberkatilah kiranya setiap anak-anak-Mu yang mengikuti, supaya hikmat Tuhan ada pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita masuk pada bab yang ke-11 dengan tema keluarga yang mendidik. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak dari keluarga yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, pada materi ini hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan yang utama. Siapakah lembaga pendidikan yang pertama dan yang utama itu? Ya, apakah peran lembaga pendidikan yang pertama itu bagi setiap kita anak-anaknya? Dalam Ulangan pasal yang ke-6, ya, mari kita buka Alkitab kita. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai 9. Perhatikan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, anak-anak kami sekalian, jelas sekali dari ayat ini bahwa keluarga Tuhan perintahkan sebagai pendidik, atau Tuhan tempatkan sebagai lembaga pendidik yang pertama dan yang utama. Ya, apa yang menjadi perannya? Ya, keluarga itu yang di dalamnya adalah orang tua berperan meletakkan dasar bagi proses pendidikan. Ya, disitulah nanti kita diajarkan pendidikan agama. Bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, bagaimana kita beribadah, itu peran dasar daripada keluarga. Kita diajarkan etika, bagaimana kita bersopan santun ketika kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana sikap kita. Itu etika dan moral yang harus menjadi tanggung jawab orang tua kita. Ya, karena kalau kita tidak diletakkan dasar itu, maka sekolah akan mengalami kesulitan di dalam mendidik, meneruskan pola pendidikan itu. Ya, keluarga menjadi wadah untuk mengenal, mengembangkan, dan membentuk emosi kita. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, bagaimana kita bereaksi dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah tanggung jawab keluarga sebagai lembaga pendidik yang pertama dan yang utama. Kamu harus bersyukur kalau orang tuamu menerapkan disiplin yang tinggi di dalam kehidupanmu. Itu artinya bahwa orang tuamu mengerti bagaimana harusnya mereka melaksanakan apa yang menjadi perannya, yaitu meletakkan dasar bagi proses pendidikan
yang terus-menerus, bahkan sepanjang kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pola pendidikan dalam keluarga. Nah, ini menarik teman-teman sekalian, pola pendidikan di dalam keluarga. Yang pertama adalah pola memanjakan, ya. Yang pertama adalah pola memanjakan. Nah, seperti apa pola memanjakan ini? Orang tua memberikan kasih sayang yang berlebihan, tidak ada disiplin, ya. Sekalipun anaknya melakukan kesalahan, tapi itu dibela, tidak ditegur, ya. Bahkan orang tua tidak mau menyatakan bahwa anaknya itu salah. Nah, pola memanjakan ini atau kasih sayang yang berlebihan tapi disiplinnya tidak ada akan melahirkan karakter anak yang egois, ya, tidak disiplin, mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah peduli dengan orang lain, ya. Nah, sikap egois ini akan membawa nanti dia gampang tersinggung, tidak memiliki semangat juang, ya. Itu pola pendidikan memanjakan. Tentu ini sangat berbahaya jikalau diterapkan oleh orang tua. Lalu pola yang kedua adalah pola didik otoriter, ya. Segala sesuatu ditentukan oleh orang tua. Anak tidak diberi kesempatan untuk belajar, mengambil keputusan, ya. Nah, pola didik otoriter ini akan membawa anak tumbuh menjadi anak yang tidak bertanggung jawab dan sangat bergantung kepada orang lain. Anak akan tidak mandiri, ya, selalu ketergantungan. Itu otoriter jikalau orang tua selalu menentukan apa yang harus dilakukan anaknya. Memakai baju saja orang tua yang pilihkan, ya toh? Ini berbahaya, gitu. Lalu yang ketiga, pola didik membiarkan, ya, ini berbahaya juga nih anak-anak sekalian. Orang tua membiarkan anak menentukan apapun sesuai dengan keinginannya, ya. Anak yang dididik dengan pola seperti ini akan tumbuh menjadi anak yang sulit bekerja sama dengan orang lain, ya. Sulit, maka dia akan cenderung berontak jikalau dia tidak nyaman, ya. Membiarkan ini sama dengan kasih sayang dan disiplinnya rendah. Masa bodoh orang tua, terserah anak mau melakukan apa saja. Nah, ini akan menjadi anak gampangan, ya. Tidak ada yang memperhatikan. Lalu pola didik yang keempat adalah pola didik protektif, ya. Protektif itu orang tua mengawasi dan menjaga anaknya karena rasa khawatir yang berlebihan, ya. Semua berlebihan, maka ini akan menciptakan sifat anak yang tidak mandiri, tidak inisiatif, ketergantungan. Orang tua tidak memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan kegiatannya secara mandiri. Jikalau dari kecil ini dibiasakan, takut anaknya jatuh sehingga nggak mau dilepas. Jikalau anak mulai belajar jalan takut jatuh, akhirnya nggak dikasih bebas, digendong-gendong terus, ya. Maka anak akan serba takut, tidak berani mencoba hal-hal yang baru, tidak kreatif. Lalu yang terakhir adalah pola didik otoritatif, ya. Pola didik otoritatif ini adalah pola didik yang wajar dan tepat, ya. Kasih sayangnya tepat, disiplinnya tepat, ya kan. Jikalau dia salah, ditegur, didisiplin,
Ya, jikalau dia benar dikasih reward, dipuji, ya. Nah, ini akan melahirkan anak yang memiliki karakter yang kuat, percaya diri. Nah, saya berharap anak-anakku sekalian bahwa pola didik yang orang tua kita berikan adalah otoritatif, ya, tepat waktu, tepat sasaran, sehingga kalian menjadi anak-anak yang punya kepribadian yang kuat, karakter yang kuat, rasa percaya diri yang kuat. Ya, ini yang harus kita miliki, dan ini menjadi tanggung jawab orang tua. Lalu yang terakhir, ya, Efesus 6 ayat 4 dikatakan bahwa dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ini pola didik yang baik. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam pola didik otoritatif ini harus dilaksanakan. Mendidik anak sesuai dengan standar firman Tuhan. Mendisiplin anak sesuai dengan standar firman Tuhan. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati, supaya jangan kepahitan, gitu ya. Tapi didik sesuai dengan ajaran Tuhan. Contoh, orang tua yang berhasil mendidik anak adalah Yosua. Yosua 24 ayat 15. Yosua mendeklarasikan kepada seluruh umat Israel bahwa dia beserta seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah. Gitu. Ya, dia pastikan anak-anaknya beribadah kepada Tuhan yang Yosua sembah sebagai orang tuanya. Ya. Atau saya mau sederhanakan begini, jikalau orang tua kita bergereja di gereja A, ayo kita sama-sama gereja bersama dengan orang tua, gitu. Jangan ada anaknya ke gereja A, orang tuanya ke gereja B, gitu kan? Atau anaknya ada yang masuk Muslim, ada yang masuk Buddha. Jangan. Prinsipnya Yosua adalah aku menyembah Tuhan Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir, dan kupastikan anak-anakku juga melakukan hal yang sama. Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 28, dia mendidik Samuel dengan firman Tuhan sehingga Samuel menjadi imam besar, ya, yang berkarakter. Ketika Hofni dan Pinehas hidup dengan tidak benar di dalam pelayanannya, Samuel tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena Hana menerapkan dasar pendidikan yang tepat sesuai firman Tuhan. Eunike dalam 2 Timotius 1 ayat 5, ya, Eunike mewariskan iman yang kuat kepada Timotius anaknya, sehingga Timotius menjadi generasi muda yang berpengaruh, ya, yang berkarakter. Ini contoh orang tua yang mendidik anak dengan benar. Ya, ingatkan orang tua kita supaya mereka selalu bisa menerapkan pola pendidikan yang benar bagi kita, mewariskan iman bagi kita. Bahkan dalam Alkitab pun ada contoh orang tua yang gagal dalam mendidik anak. Siapakah dia? Imam Eli. Imam Eli ketika anaknya Hofni dan Pinehas hidup tidak benar, suka korupsi, perlakuannya kasar, tidur dengan perempuan susila, dia tidak menegur dengan keras, ya. Dia tidak disiplin, dia biarkan. Akhirnya Tuhan hukum Imam Eli. Ishak dan Ribka di dalam menerapkan pola pendidikan apa? Mereka tidak netral, dia pilih kasih, ya. Begitu juga dengan Yakub, dia lebih mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya perselisihan muncul di antara anak-anak mereka. Ya, nanti kamu bisa pelajari dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Nanti kamu isi, ya, titik-titiknya apa isinya di situ. Dalam Kejadian 25
ayat 28 bagaimana kegagalan Ishak dan Ribka dalam mendidik Esau dan Yakub. Yakub juga bagaimana kegagalannya mendidik Yusuf dan saudara-saudaranya. Nanti kamu bikin catatannya, ya. Lalu yang terakhir adalah keteladanan orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, orang tua itu adalah figur yang harus kita ikutin, teladannya, ya. Kita bersyukur jikalau orang tua kita memberikan teladan yang baik. Memberikan teladan yang sangat sederhana adalah di rumah komunikasi, interaksi antara ayah, suami dengan ibu, istri, dan dengan anak. Ya, harus ada komunikasi, interaksi yang baik. Ya, sebagai suami berinteraksi dengan istri dengan baik sehingga anak-anak bisa lihat, tidak bicara kasar, tidak saling membentak. Ya, sebagai ayah kepada anak-anaknya juga harus berbicara dengan santun, dengan baik. Ya kan? Jadi komunikasi itu harus dibentuk dengan baik karena itu menjadi gambaran hubungan keluarga ini dengan Tuhan. Komunikasi yang baik ini akan memberikan apa? Proses pembelajaran yang benar. Komunikasi yang baik ini akan memberikan pembinaan, bimbingan, sehingga anak bisa belajar mengenal dirinya sendiri, mengenal karakternya melalui apa? Keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Nah, kita pun harus bisa menjadi teladan di rumah kita, teladan terhadap adik-adik kita, terhadap orang tua kita, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap tetangga. Ya. Keteladanan yang diberikan orang tua membawa kita bisa menempatkan diri dengan baik, dengan benar. Ya. Jadi kita bersyukur jika orang tua kita bisa memberikan teladan yang baik bagi kita. Tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik yang pertama adalah teladan. Maka sebagai orang tua harus punya karakter yang baik, bertingkah laku yang benar, bertutur kata yang sopan. Kalau bisa orang tua jangan menjadi orang tua perokok supaya anaknya tidak ikut-ikutan merokok. Ya. Tugas orang tua yang kedua adalah sebagai motivator, memberikan dukungan, semangat dikala anaknya sedang menghadapi masalah, orang tua bisa kasih semangat yang baru. Ya toh? Nah, motivator ini harus dekat dengan Tuhan supaya ada semangat baru yang bisa diimpartasikan kepada anak-anaknya. Tugas orang tua juga sebagai teman atau sebagai sahabat, tempat berbagi cerita. Anak kita punya masalah pergaulan, masalah pacar, kita harus bisa cerita kepada orang tua. Kita bisa jadikan mereka sebagai sahabat. Ya, bukan hanya sebagai ayah dan ibu, tapi sebagai teman curhat. Ya, jangan engkau curhat kepada orang lain, curhat kepada papa mamamu. Mereka akan lebih mengerti, memahami kita dibandingkan orang lain. Mereka akan memberikan saran yang baik bagi kita, tidak pernah mencelakakan kita. Jadi jadikan orang tuamu sebagai sahabat untuk mencurahkan isi hatimu. Orang tua kita juga sebagai inspirator, ya, membangun kesadaran untuk melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Orang tua kita juga adalah sebagai konselor, mendengar, mengarahkan kita. Jadi jangan kita ragu untuk konseling kepada orang tua kita, minta saran mereka. Orang tua itu harus banyak mendengar keluhan anak-anaknya. Yang terakhir, orang tua itu juga adalah pengawas, mengingatkan dikala kita salah, menegur dikala kita salah jalan, mendisiplin kita ketika kita melakukan kesalahan, memberikan penghargaan dikala kita melakukan hal yang benar. Ini menjadi tugas tanggung jawab daripada orang tua sebagai teladan, motivator, sebagai sahabat, inspirator, konselor, dan pengawas. Ya, kalau kalian menjadi orang tua,
maka tugasmu adalah melakukan hal-hal itu supaya anak-anakmu tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Ini menjadi pembelajaran kita hari ini. Kiranya kalian bisa mengikuti dengan baik dan boleh mengulang-ulangnya kembali. Diberkatilah kalian di dalam mengikuti pelajaran ini. Saya akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur untuk materi yang disampaikan hari ini. Diberkatilah setiap anak-anakmu sehingga mereka bisa menerima, menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati orang tua mereka, papa mama, bahkan saudara-saudara mereka senantiasa, supaya mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi tugas dan peran mereka di dalam keluarganya. Terpujilah namamu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.